Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Fitriani. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan tindakan pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode HB salib. Alat yang pertama yang harus kita gunakan adalah hemometer, kemudian lancet dan juga jarumnya. Kemudian ada bengkok. Kemudian ada aquabides yang saya umpamakan dengan menggunakan air putih. Kemudian ada larutan HCl yang saya umpamakan dengan menggunakan air putih dicampur dengan garam. Kemudian ada kapas beserta alkohol 70%. Kemudian ada tisu dalam tempatnya. Kemudian ada hand sanitizer untuk mensterilkan tangan pada saat hendak melakukan tindakan. Dan ada satu pasang handscoon. Ada batang pengaduk, kemudian ada tabung HB salib, kemudian ada pipet, dan ada alat untuk mengambil spesimen darah. Dan ada buku yang saya ibaratkan sebagai buku KIA untuk melakukan pendokumentasian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memakai celemek. Langkah yang kedua, kita mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan metode 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu kita memakai handscoon. Dan memakai handscoon satunya lagi. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan HCl 0,1% ke dalam tabung HB salib. Kita buka, kita ambil larutannya dengan menggunakan pipet. Kita masukkan ke dalam tabung HB salib sampai batas angka 2. Dilihat sampai batas angka 2. Selanjutnya kita pasangkan jarum pada alat lancet. Kita buka, tutup jarumnya. Kemudian kita pasangkan lagi. Kita atur kekuatannya sampai ke angka 5 agar pada saat diklik lancetnya terdorong dengan kuat. Kemudian kita bersihkan kapiler jari tangan pasien dengan menggunakan kapas alkohol. Ibu boleh pinjam jarinya. Kita bersihkan dulu dengan menggunakan kapas alkohol ya. Kapas dan alkohol 70%. Kita bersihkan dulu tangan pasien. Kita diamkan sampai alkoholnya kering. Kemudian kita pasangkan alat ini, alat untuk mengambil spesimen darahnya. Sampai seperti ini. Kemudian kita tarik lancetnya dan kita tusukkan ke tangan pasien. Kemudian kita bersihkan darah yang keluar pertama. Dan kita keluarkan lagi darahnya. Bersihkan ujung pipet dengan menggunakan tisu. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabung HB salib. Kita masukkan darah sambil menarik pipet keluar.
setelah darah dimasukkan ke dalam hemometer, kemudian kita aduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian setelah itu kita diamkan selama 4 menit sampai hematin berubah menjadi asam hematin. Kemudian setelah kita diamkan selama 4 menit, kita masukkan cairan aquabides dengan menggunakan pipet setetes demi setetes sampai warna darah sesuai dengan warna pada tabung HB Sahli. Setelah kita masukkan aquabides, kemudian kita aduk kembali dengan menggunakan batang pengaduk. Apabila dirasa warnanya kurang sama, kita bisa tambahkan aquabides kembali. Karena prinsip pemeriksaan HB Sahli adalah dengan metode HB Sahli adalah semakin banyak aquabides yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar gula dalam darah seorang pasien. Kita tambahkan lagi karena warnanya belum sama. Kemudian kita kocok kembali atau kita aduk kembali dengan menggunakan batang pengaduk. Kemudian kita bisa lihat perbandingan warnanya pada ruangan yang terang dengan cahaya yang memadai. Bisa dilihat warnanya sudah sama antara warna kiri dan kanan. Kemudian setelah itu kita lihat, bisa dilihat di sini angkanya menunjukkan HB itu ada pada angka 12,0 gram persen, yang dimana HB atau glukosa, batas normal glukosa pada orang dewasa yaitu 12,0 gram per desiliter. Bisa dilihat angkanya 12,0 gram per desiliter. Pada dasarnya, prinsip pemeriksaan HB Sahli ini adalah semakin banyak aquabides yang ditambahkan, maka semakin tinggi kadar glukosa dalam darah seorang pasien. Karena semakin banyak aquabides yang ditambahkan, maka akan semakin naik cairan yang ada di dalam tabung, sehingga menunjukkan angka yang lebih tinggi. Kemudian setelah itu, kita bereskan alatnya. Kemudian kita membuka handscoon secara terbalik. Kemudian kita rendam handscoon ini pada baskom berisi larutan klorin. Kemudian kita buka celemek. Kemudian kita melakukan pendokumentasian pada buku KIA Ibu. Sebelumnya teman-teman mohon maaf karena kakak saya mempunyai keperluan yang mengharuskan beliau pergi dengan segera. Jadi
kita ibaratkan saja di sini ada seorang pasien, kemudian kita jelas setelah kita membereskan alat-alat, kemudian kita membuka handscoon, membuka celemek, kemudian kita jelaskan kepada pasien hasil pemeriksaan. Ibu, berdasarkan pemeriksaan glukosa yang sudah saya lakukan tadi ya, kita kan tadi sudah mengambil spesimen darah ibu ya, kemudian kita cek hasilnya. Ibu bisa lihat di sini alatnya ya. Nah, di sini alatnya menunjukkan pada angka 12. Ibu bisa lihat sendiri ya Bu ya, ada pada angka 12,0 gram per desiliter, yang dimana artinya itu normal, karena memang batas normal glukosa darah pada orang dewasa, seorang wanita itu ada pada angka 12,0 gram per desiliter. Alhamdulillah Bu ya, hasilnya normal. Terima kasih atas kunjungannya. Oh ya Bu, sebentar. Saya catat dulu ya di buku KIA Ibu. Ini Bu, sudah saya catat hasil pemeriksaannya di dalam buku KIA Ibu. Ini saya kembalikan buku KIA-nya nanti pada saat Ibu melakukan pemeriksaan kembali ya. Ibu bisa bawa buku KIA-nya ya. Terima kasih Ibu, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Ya Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Mungkin cukup sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena memang alat-alatnya terbatas dan waktu pasien juga terbatas karena ada keperluan mendadak. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada tindakan-tindakan yang kurang tepat, mohon koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.